Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil refleksi materi hukum laut dan teritorial yang berjudul Perairan Kepulauan. Sebelum itu, saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Putri Nurmalasari, kedua Afika Tasari, ketiga Anita Novianti, dan yang keempat Muhammad Igronur. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah pengaturan perairan kepulauan. Negara kepulauan didefinisikan untuk memberi arti suatu negara terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lain. Saat ini secara geografis merupakan negara yang memiliki luas laut sebesar 5,8 juta kilometer yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0,8 juta kilometer, laut Nusantara 2,3 juta kilometer, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE 2,7 juta kilometer. Menurut UNCLOS 1982 pasal 26 butir A, negara kepulauan berarti negara seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Menurut pasal 46 butir B, kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya, sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Konferensi Hukum Laut Internasional. Konvensi UNCLOS 1982 merupakan suatu konvensi yang mengatur masalah kelautan secara utuh dan terpadu sebagai satu kesatuan. Konferensi Hukum Laut Internasional yang pertama diselenggarakan di Jeneau, Swiss pada tahun 1958. Namun, dalam konferensi ini gagal memasukkan konsepsi negara kepulauan yang diajukan oleh Indonesia. Konferensi Hukum Laut Internasional yang kedua, UNCLOS II di Jeneau, Swiss, yang berlangsung dari tanggal 16 Maret sampai dengan 26 April 1960, juga mengalami kegagalan dalam mengedarkan teks Undang-Undang Nomor 4/RPP/1960 tentang perairan Indonesia dalam bahasa Inggris. Konferensi Hukum Laut Internasional 3 di Charles, Venezuela pada tahun 1973 berhasil menyepakati naskah final Konvensi Hukum Laut Internasional. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu keuntungan Indonesia dengan adanya UNCLOS. Sebagai negara kepulauan, Indonesia termasuk negara yang paling diuntungkan dengan keberadaan UNCLOS karena bertambahnya luas wilayah. Hal tersebut tertuang dalam pasal 48 dan 49 yang mengatur bahwa lebar laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen harus diukur dari garis pangkal kepulauan. Perairan Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta kilometer kuadrat hingga saat ini. Negara yang telah diakui memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara kepulauan hanyalah negara Indonesia. Berbeda nasib dengan kelima negara yang ingin menjadi negara kepulauan namun tidak disetujui karena secara persyaratan dan faktor geografis mereka yang tidak mendukung. Baik, selanjutnya, apa saja hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan? Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga berkewajiban menghormati hak nelayan tradisional serta perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain yang telah ada. Hal tersebut diatur dalam pasal 51 yang mengatur tentang kewajiban bagi negara kepulauan untuk menghormati perjanjian yang berlaku. Selain itu, negara kepulauan juga wajib memperhatikan rejim lintas pelayaran kapal asing, yaitu hak lintas damai dan hak lintas alur-alur laut kepulauan atau ALK, diatur dalam pasal 52 UNCLOS 1982. Selanjutnya yaitu garis pangkal kepulauan. Sebagai negara kepulauan dapat menetapkan garis pangkal lain selain daripada kedua garis pangkal tersebut,
yakni garis pangkal kepulauan sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat 1-9 Konvensi. UNCLOS 1982 sudah mengatur garis pangkal baseline secara rinci. Terdapat juga jenis baseline, ada 3, yaitu normal baseline, strike baseline, dan arplegic baseline. Penerapan masing-masing jenis baseline tersebut tergantung pada kondisi geografis setiap negara. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.